Oh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa atii'un. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kami di salah wa qiraatil Quran. Sallallahu alaihi wa sadaqa Rasulullah al-habibul karim wa ala alihi wa syahidin wasyahidin walhamdulillahi alamin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat sehat walafiat sehingga bisa hadir memenuhi undangan Sayyidul Hajat, yakni Bapak Imam dan keluarga, Bapak Anda dan keluarga, dan Anda Muhammad Suhaimi dan keluarga dalam rangka acara Walaimatul Akikah atas lahirnya putra beliau yang diberi nama Muhammad Randi. Mudah-mudahan anak yang diakikah pada hari ini menjadi anak yang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan, kita sampaikan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dorong-dorong aja Mas. Mudah-mudahan Ya. anak yang lahir ini menjadi anak qurrata ayun, menjadi anak yang muttaqin nama dalam rangka menyelesaikan dalam rangka mampu istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi anak yang dibanggakan oleh keluarga, kelak menjadi anak yang menjadi kebanggaan dari dua belah pihak atau dua keluarganya pada hari ini dalam keadaan berbahagia. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ahli, para ulama, khususnya guru kita, orang tua kita, Mukarram Ustaz Haji Muhammad Nur, Ustaz Bapak Samsudin, Bapak Imam, Bapak Wakil, dan seluruh hadir yang pada hari ini menyempatkan waktunya untuk bersama-sama ikut mendoakan putra kita Ananda Muhammad Randi. Dan harapan kita semua adalah untuk mengharapkan anak tersebut tumbuh menjadi anak yang dibanggakan oleh keluarga, anak yang menjadi harapan tumpuan kedua keluarga, anak yang bisa menyambung keturunan dari dua keluarga ini. Mudah-mudahan dengan lahirnya Ananda Muhammad Randi ini menjadi ketenangan khususnya kepada kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagaimana biasanya pelaksanaan akikah ini kita laksanakan sebaiknya, atau kalau bahasa agamanya itu paling afdolnya pada hari ke-7. Tetapi lebih dari hari ke-7 juga tidak ada masalah. Yang penting orang tuanya sudah punya kesempatan, sudah punya kemampuan, dalam keadaan kondisi sehat, itu bisa dilaksanakan. Dan perintah agamanya adalah sunat muakkad, artinya sunat yang mendekati wajib tetapi tidak wajib. Artinya apa? Ketika orang tuanya mempunyai kemampuan, alangkah bagusnya, alangkah baiknya, seyogianya pelaksanaan akikah itu dilaksanakan. Misalnya kalau sudah sempat hari ke-7, hari ke-7. Kalau belum sempat, boleh ke-14-nya, boleh ke-21-nya, boleh ke-40-nya, dan seterusnya. Bahkan menurut Imam Syafi'i boleh juga dilaksanakan pada saat anak itu sudah dewasa. Kalau memang belum di akikah kecilnya, boleh nanti dia beli kambing umur 30, 45 tahun, bahkan mengundang tetangganya untuk melaksanakan akikah. Jadi agama itu kalau dipelajari, diketahui secara umum, secara khusus, tidak ada yang memberatkan bagi pengikutnya. Kemudian yang kedua, isinya adalah ada 3. 1, dipotongkan kambing.
yang kedua dicukurkan rambutnya, yang ketiga diberikan nama. Nah, kalau melihat namanya ini sangat bagus karena diawali dengan kata Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji mulai dari awal lahirnya sampai akhirnya. Sehingga Muhammad itu inilah perintah agama bahwa kalau memberikan nama kepada anak, berikanlah nama yang mengandung unsur doa, unsur kehambaan, atau unsur pujian. Nah, ini salah satu sudah terpenuhi. Mudah-mudahan orang tuanya yang memberikan nama ini mudah-mudahan menjadi sesuai dengan harapannya. Kemudian yang kedua, dipotongkan rambutnya dipotong, kemudian ditimbang, kemudian mungkin kalau kira-kira 1 gram di kombin dengan uang kurang lebih 800.000 rupiah. Kemudian kalau laki-laki menurut istri baginda Rasulullah seperti Aisyah radhiyallahu anha, kalau laki-laki itu kambingnya 2. Kalau mampu, kalau tidak mampu juga boleh 1 menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, aman daripada baginda Rasulullah SAW, yaitu boleh juga 1, yang penting kambingnya sehat, gemuk dan tidak cacat. Nah, kenapa harapan kita anaknya tumbuh sehat, kemudian anaknya tidak cacat, kemudian anak tersebut tumbuh menjadi anak yang diharapkan. Nah, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya? 2/3 dari kambing itu diberikan kepada tetangga kita yang kurang beruntung. Kalau bahasa kitanya katakanlah kurang mampu atau kurang beruntung, atau katakanlah kalau bahasa langsungnya itu orang miskin. 1/3-nya boleh kita makan oleh keluarga, ya boleh. Tetapi kalau lebih bagus lagi, misalnya lebih bagus lagi kalau seluruhnya diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Nanti kalau mau bikin acara, boleh beli lagi yang lain. Itu kalau aturan aslinya dari agama. Namun di dalam pelaksanaannya, terkadang juga keluarga kita seluruh kambing itu dimasak, kemudian dimakan bareng-bareng. Dan juga itu tidak salah, tetapi belum pas. Iya, itu seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak, di dalam pelaksanaan akikah ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk tumbuh kembangnya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang diharapkan. Kemarin saya mendengarkan guru kita bahwa ketika seorang ibu akan melahirkan anak yang diharapkan, ada sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ibu auladakum abrara." Artinya ketika anak itu akan dilahirkan, ketika itu anak dalam kandungan, ajarkan memang tata cara atau adat istiadat kebaikan yang berkenaan dengan akhlakul karimah. Nah, bagaimana tata caranya? Seorang ibu, misalnya Muhammad Suhaidi dan istrinya mau tidur bareng, berwudu dulu. Sesudah berwudu, siapa tahu datang keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Lebih baik lagi sholat dulu 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma jannibna wa jannib syaitan ma razaqtana. Artinya apa? Ketika anak atau suami istri itu melakukan wudu dulu, kemudian sholat dulu, kemudian berdoa, apabila itu dikaruniakan seorang anak, maka anak tersebut insya Allah jauh daripada pengaruh-pengaruh buruk, terutama gangguan-gangguan setan yang sangat kita benci, karena setan itu adalah selalu mencari kelemahan kita untuk mengajak kita masuk ke neraka jahanam Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka daripada itu agama mengatur, kalau ingin anaknya baik, kalau ingin anaknya jadi soleh-soleha, maka berwudu dulu, kemudian sholat dulu, kemudian berdoa, kemudian baru melakukan hubungan. Kemudian ketika anak itu dalam kandungan, ada perintah oleh guru kita, ini bukan dari hadis tapi pendapat kipas anginnya Pandi kipas anginnya mati. Kalau untuk harapannya menjadi anak soleh, anak katakanlah minimal jadi ustadz, kalau mudah-mudahan jadi kiai, mudah-mudahan lagi jadi wali. Nah, maka tata cara yang dilakukan, kirimkan Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Fatihah kedua
kirimkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian yang ketiga, kirimkan Fatihah kepada Syekh Ahmad Rifai. Kemudian yang keempat, kirimkan Fatihah kepada Ibrahim Ad-Dasuki. Kemudian yang kelima adalah Fatihah untuk Syekh Al-Badawi. Ketika dalam kandungan, ibu atau bapaknya sering mengirimkan Fatihah kepada anak yang dalam kandungan, kemudian diusah-usah perutnya, insya Allah anaknya akan menjadi anak yang soleh. Minimal anak soleh. Kalau ada kemungkinan besarnya minimal jadi ustaz, kemungkinan besarnya bisa menjadi kiai. Itu penjelasan daripada guru kita. Karena rupanya memang di dalam mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan kita. Kemudian yang berikutnya, setelah anak itu lahir, kewajiban orang tua apa? Salah satunya, ya, ketika anak pertama lahir, diazankan di telinga kanan, di iqamah di telinga kiri. Tujuannya apa? Untuk supaya suara yang pertama masuk ke dalam telinganya adalah suara lafzul jalalah atau kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga anak itu nanti tumbuh kembang menjadi anak yang soleh. Kemudian berikutnya lagi perintah guru kita, ketika anak itu lahir, misalnya antara duhur dengan asar, atau pada saat misalnya masuk salah satu waktu, begitu selesai dibersihkan, alangkah baiknya anak itu dibawa ke masjid untuk didoakan oleh para ustadz yang ada di masjid tersebut. Dengan harapan apa? Anak tersebut mudah-mudahan tumbuh menjadi anak yang senang ke masjid. Kalau menurut penjelasan guru, siapa yang bisa melakukan sedemikian rupa, maka anak ini biasanya kalau disuruh ke masjid malah nangis. Ini malah kalau dilarang ke masjid, anaknya malah nangis. Ini kebalikannya. Nah, inilah kebaikan-kebaikan yang perlu kita lakukan untuk para orang tua yang akan melahirkan keturunan dengan mengharapkan anak soleh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, setelah mereka ini sudah lahir, ini yang sangat berperan adalah ibunya. Ketika memberikan susu, menyusukan anaknya harus diawali dengan kalimat Bismillah. Ketika selesai menyusukan harus diakhiri dengan kalimat Alhamdulillah. Walaupun tidak sampai ke ujung, Bismillah cukup, Alhamdulillah cukup. Tapi kalau mau disempurnakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu sempurnanya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ketika dimandikan anak tersebut, ya, karena biasanya anak kecil tidak dimandikan di kamar, yang di baskom dimandikan dengan membaca surah Al-Insirah di atas susunya sebelah kiri, kurang lebih 2 jari di atas susu sebelah kiri. Mudah-mudahan sarang setan yang dibawa lahir oleh anak tersebut tidak berkembang menjadi besar pada saat itu tumbuh menjadi dewasa. Kemudian berikutnya, setelah dimandikan, bacakan surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Kemudian tiupkan di tubuhnya, kemudian menjadi anak itu menjadi ikhlas dari setiap kegiatan apa yang dilaksanakan. Kemudian ketika dia akan makan, diberikan doa, diajarkan doa, ya, doa makan, kemudian doa-doa yang lain. Nah, sehingga anak ini tumbuh menjadi anak yang selalu diawali setiap kegiatannya dengan membaca doa. Sehingga apapun harapan kita sebagai orang tua, mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan setiap cita-cita daripada kedua orang tuanya. Kemudian yang tidak kalah penting, pendidikan umum yang berkelas. Nah, sehingga kadang-kadang orang tuanya merasa bangga ketika anaknya sekolah di sekolah yang elit, ya, tapi di sana bahkan tidak diajarkan agama, yang diajarkan adalah ilmu dunia. Maka lahirlah orang-orang pintar tetapi tidak mengerti agama, sehingga orang tuanya rugi ketika meninggal. Tidak ada yang mengajikan anaknya, orang tuanya tidak ada yang mendoakan orang tuanya. Kenapa? Karena hanya dia diisi dengan ilmu dunia yang tidak memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Nah, ini kadang-kadang saya melihat di televisi itu, dia selalu berdoa anaknya menjadi anak soleh. Anaknya pengen masuk pesantren malah disuruh nyanyi. Ini kebalik ini. Katanya mengharapkan anaknya jadi ustazah, tapi cuma diajarin aja anaknya mau pesantren dengan berbagai alasan. Takut disalah, kesayang lah masih kecil katanya. Tapi kalau suruh nyanyi, kecil-kecil suruh nyanyi.
Jadi kita memang terbanyak lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka daripada itu, kemudian selanjutnya kepada Nanda Suhaidi atau Tison, jangan sekali-kali kamu bawa pulang uang yang tidak jelas. Jangan bawa pulang uang yang abu-abu. Bukan berarti uang 50.000, bukan. Yang abu-abu itu antara halal dan haram, namanya subhat. Subhat itu cuma 10% halalnya, 90%-nya haram. Jangan sekali-kali dikasih istrinya untuk dimakan, dibelanjakan kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena itu adalah uang haram. Uang haram itu tidak ada konversinya. Kata baginda Rasulullah, dia agak di sana, dia agak harangnya kecuali bina neraka pengelatan. Jadi kepada anak-anak kita yang punya anak keturunan, ajaklah lemupan dari anakmu agar kadina menesa. Sebab lemupan dari agar kadina menesa anakmu, ajaklah menggak anak tapi kuat ujian. Artinya apa? Yang selalu menjadi keinginan anak itulah yang harus kita turuti, bukan kemauan orang tua. Inilah yang banyak terjadi sekarang, karena orang tua terlalu memanjakan anak sehingga tidak dia bisa memisahkan yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang sudah halal semestinya. Maka harapan saya kepada Ananda, biarlah penghasilan kita sedikit, yang penting berkah. Biarlah kita tidak kaya, yang penting hidup tenang. Biarlah kita cukup seadanya, yang penting kita tidurnya di senenya, tanpa dililit-lilit, tanpa dikejar oleh merasa bersalah. Karena orang yang senantiasa melakukan kesalahan, mengambil hal yang tidak halal, itu selalu dikejar-kejar oleh dosanya sendiri. Nah itu. Kemudian yang berikutnya lagi, setelah memberikan makan dari hal yang haram, kasih juga pendidikan yang berorientasi kepada agama. Karena apa? Agama ini tidak sekedar hanya dipelajari. Banyak-banyak terhafal Al-Quran, tapi niatnya akidahnya salah. Yang namanya ISIS itu, yang namanya Hizbut Tahrir itu, yang namanya nama-nama Islam yang lainnya itu, penghafal Quran, penghafal hadis, tapi karena akidahnya salah, dia menghalalkan darah orang lain. Nah, maka kita belajar agama sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, tidak usah terlalu panjang lebar, tidak usah misalnya belajar kemana-mana, yang penting yang kita tahu, kita laksanakan untuk kehidupan kita. Nah, kemudian berikutnya kepada Ananda Suhaidi, jagalah, peliharalah kerukunan rumah tanggamu. Walaupun itu kita penghasilannya sedikit, yang penting berkah, yang penting hidupnya tenang, bahagia, itulah surga dunia. Untuk apa rumah bagus? Untuk apa rumah mobil mewah? Duit banyak, tapi rumah tangga kita tidak tenang. Salah satu contoh artis kita, mewah, mobilnya banyak, namanya tenar kemana-mana, tidak ada yang tidak tahu namanya, tapi rumah tangganya berantakan. Inilah kenapa? Karena mereka itu hanya bertopengkan agama, tapi tidak melaksanakan agama sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita doakan kepada anak kita yang baru lahir ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang senantiasa sujud bersyukur di hadapan-Mu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hamba-Mu hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan mudah-mudahan Engkau tunjukkan aku jalan, berikan aku kekuatan untuk senantiasa mampu melaksanakan ibadah yang Kau. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah anak-anak kami dari kehidupan yang tercela, hindarkanlah mereka dari pergaulan yang tidak baik, dan jadikanlah mereka anak-anak yang pandai menghafal Al-Quran, mengamalkannya dengan baik dan sempurna. Jikalau anak kami penghafal hadis dan menggunakannya secara baik dan sempurna dalam kehidupan kesehariannya. Ya Allah, tolong kami, karena kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu tanpa bantuan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah
wa arinal batila batila wa arzuqna ijtiyaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar. Berikanlah kami kekuatan pertolongan untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu memang salah. Berikanlah kami kemampuan untuk menghindari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mari kita sekarang memasuki acara kedua dari pembahasan ini dari satu kita. Badannya waktu dan tempat dipersilakan.